We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat malam teman-teman yang ada di sini. Seperti yang kita tahu, kita mengadakan pameran lukisan setiap tahun, dan ini udah tahun kedua. Dan sering kita bicarakan di grup atau di WhatsApp group dan sebagainya. Nah, pertemuan kita kali ini yang kedua bersama dengan Pak Aris Utama, Pak Nyoman Pratayasa, dan Mas Septian. Selanjutnya, saya mau memperkenalkan Pak Aris Utama. Beliau adalah Direktur Head of Commerce PT Bunmi Menara Internusa, dan juga beliau juga berpartisipasi dalam berdonasi. Yayasan selalu dapat memberi. Mungkin Pak Aris mau menyapa teman-teman yang di sini dulu. Selamat malam semua, semoga sehat semua, sehat-sehat selalu, keluarganya sehat semua. Oke, saya mulai pertanyaan saya, Pak Aris ya. Silakan. Oke. Pak Aris, Anda sebagai salah satu penerus bisnis keluarga generasi ketiga. Saya lihat profil PT BMI ada 16 pabrik di seluruh dunia. Nasihat apa yang sering diberikan oleh kakek kepada cucu-cucu beliau tentang kesuksesan bisnis, Pak Aris? Apa melulu urusan cari keuntungan atau bagaimana? Silakan, Pak. Ya, kebetulan saya tidak pernah mengenal kakek saya. Jadi kakek saya meninggal sebelum saya lahir. Dua-duanya, dari mama saya dan dari papa saya, dua-duanya saya tidak pernah kenal. Tapi saya beruntung sekali bisa mengenal nenek-nenek saya yang dari papa dan dari mama. Yang dari mama tahun 2016 kemarin meninggal di usia yang 90 sekian tahun. Jadi saya hidup dan belajar dari beliau 36 tahun, saya rasa saya sangat bersyukur. Dan yang dari papa saya, nenek saya masih ada. Saya sangat bersyukur, umurnya 104 baru kemarin ulang tahun, 104 tahun. Kebetulan saya lahir, tumbuh besar bareng sama nenek saya, karena nenek saya memang tinggal sama papa saya, jadi saya boleh dibilang sangat dekat sama beliau. Dan mungkin untuk pertanyaan yang tadi ditanyakan Sutoyo tentang apa nasihat-nasihat, ya memang nenek saya adalah orang yang sangat tangguh dan sangat ulet, saya bilang gitu, karena memang dia yang membesarkan anak-anaknya sendirian, dan sampai sekarang nenek saya ini sangat dibanggakan dan diteladani oleh semua anak-anaknya. Karena anaknya bukan 1 atau 2, 9 orang anak. Dan dia besarkan sendirian. Orangnya sangat berdisiplin tinggi, orangnya pantang menyerah dalam menghidupi dan mendidik 9 orang anaknya. Jadi kalau saya bilang orang ini, nenek saya itu, istilahnya, nggak mau sampai ketinggalan, nggak mau sampai anaknya itu kekurangan gizi, itu sangat dipentingkan sama dia, jadi dia gigih
bekerja, seorang wanita bekerja di zaman itu sampai bisa mendidik 9 anaknya dengan sangat baik, dan papa saya dan saudara-saudaranya bisa memulai bisnis sendiri. Jadi nenek saya mulai dari sebuah toko kelontong. Jadi yang diajarkan itu saya terimanya bukan yang dikatakan oleh mereka, tapi apa yang dilakukan oleh mereka. Jadi benar-benar kita harus cermat dan kita melihat bagaimana nenek saya dengan begitu gigih. Waktu saya lahir, nenek saya udah nggak bekerja, tapi dia tetap memiliki disiplin, dan saya rasa personal traits yang menurut saya sangat-sangat bisa kita teladani. Gitu ya. Jadi kita lihat bagaimana dia selalu disiplin. Dia jam 5 bangun pagi, langsung dia olahraga, nggak pernah nggak. Kemudian dia makan pagi jam berapa. Jadi orang yang paling gampang ditebak nenek saya ini, karena saya tahu kalau jam 12 dia pasti di meja makan. Gitu. Kalau jam setengah 12 kita ajak makan, dia bilang tunggu setengah jam lagi. Ya. Dan dia orang yang nggak suka sambal contohnya, tapi dia memaksa dirinya untuk nggak suka pedas gitu ya. Tapi dia orang yang memaksa dirinya untuk makan sambal gitu. Untuk apa? Dia merasa bahwa pasti ada kandungan di sambal ini, nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi dia memaksa, bukan karena kegemaran, tapi karena sebuah kedisiplinan dan sebuah kebutuhan. Gitu. Dan itu dari hal-hal kecil itu kita melihat bahwa kita melakukan segala sesuatu di perusahaan kita bukan cuma karena apa yang kita senangi, tapi tentunya kita harus keluar dari comfort zone kita untuk mendapatkan apa yang memang benar-benar perusahaan ini butuhkan, gitu ya. Walaupun itu bukan dari sebuah kegemaran yang kita tahu. Dan tentunya kerjaan yang adalah sebuah kegemaran adalah sebuah anugerah yang luar biasa, gitu ya. Tapi seringkali banyak di perusahaan itu yang kita lakukan adalah bukan dari yang kita miliki, kita sudah miliki atau yang kita suka gitu, tapi apa yang harus gitu. Mungkin seperti itu yang tentang dari saya terima dari kehidupan sehari-hari. Dan yang saya pelajari dari nenek saya, tapi kalau dari papa saya, dari paman-paman saya yang saya masih sering kumpul dan bekerja bareng sama mereka, mereka ini orang yang sangat menjaga kepercayaan orang lain. Jadi artinya mereka itu mengutamakan reputasi, gitu ya. Dan itu terlihat bahwa kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan kita, kepada stakeholder yang lain, gitu ya, yang di sekeliling kita dan lain-lain. Untuk apa? Untuk continuity. Nah, pertanyaannya tadi, apakah keuntungan selalu diutamakan? Keuntungan dibutuhkan. Keuntungan untuk berusaha itu dibutuhkan karena kita punya karyawan yang menggantungkan hidupnya dari perusahaan. Jadi, kalau perusahaan tidak untung, tentunya secara kesinambungan juga membahayakan. Gitu. Jadi, perusahaan untung adalah suatu keharusan menurut saya. Nah, dan mekanisme pasar, saya rasa pasar ini sangat fair, sangat adil, sehingga kalau untungnya itu banyak, pasti banyak sekali orang yang mau kerja, lama-lama untungnya juga akan turun, dan kita dipaksa untuk berinovasi, membuat segala sesuatu yang lebih baik, atau kita dipaksa untuk berhemat, dipaksa untuk lebih efisien dalam bekerja, dan lain sebagainya. Nah, itu saya rasa mekanisme pasar itu bagus ya untuk kita. Dan saya nggak percaya sebuah pasar yang diprotek itu adalah suatu mekanisme yang paling ideal untuk kebaikan sebuah perusahaan atau sebuah institusi untuk jangka panjangnya gitu. Karena kita harus selalu ditempa dan kita harus selalu melihat bahwa apa yang kita miliki sekarang belum tentu akan
menjadi sesuatu keunggulan atau core kompetensi kita untuk di kemudian hari gitu. Jadi karena dunia terus berubah, segala sesuatunya bisa berubah, ya status quo tidak akan terjamin selamanya akan menjadikan sesuatu yang benefit buat kita. Jadi itu. Kemudian orang tua saya juga selalu kalau menerima karyawan baru, karena perusahaan adalah karyawannya, gitu kan? Itu selalu prinsip saya. Jadi kalau tidak ada karyawan itu, perusahaan itu nggak mungkin kita jalankan sendiri, gitu kan? Nggak perlu perusahaan kalau jalan sendiri. Jadi pasti kita butuh karyawan. Nah, karyawan itu kita butuhkan. Sehingga setiap kali pemilihan karyawan, itu adalah suatu challenge buat kita. Dalam arti kita harus memastikan, apalagi untuk yang kelas menengah dan kelas pembuat keputusan akhir gitu ya, bukan yang sekedar administrasi aja. Jadi culture harus masuk, kita harus paham betul mereka dan mereka juga menerima kita, memahami kita juga. Semacam itu yang saya rasa sulit di depan, tapi bisa memberikan hasil yang cukup baik untuk jangka panjang. Jadi karyawan-karyawan di perusahaan papa saya ini bukan yang bekerja baru 1-2 tahun, rata-rata bekerja di atas 10 tahun sudah di tempat kita. Banyak di antaranya yang sudah 25 tahun, mungkin ini sudah ada 30 tahun lebih, gitu, seumur perusahaan gitu ya. Sampai banyak yang akhirnya tutup usia gitu ketika bekerja di tempat kita gitu, saking ya udah cocok, kita pasti selalu cari tempat gitu. Nah, untuk mereka supaya bisa berkembang dan berkarya sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sharing tentang apa yang saya alami sehari-hari selama kurang lebih 16 tahun ya. Saya intens fokus di perusahaan ini. Tapi kalau ditanya berapa lama saya di BMI, ya udah seumur hidup saya. Karena waktu kecil saya kan pasti ikut papa saya ke pabrik, keliling-keliling, lari-lari di pabrik. Gitu. Jadi saya mengenal hampir semua karyawannya. Gitu. Kurang lebih itu. Saudara. Wow, amazing. From 0 to 16 factories. Wow. Oke. Kita ke lukisan, Pak Aris. Sewaktu kita ngobrol tentang lukisan, Anda pernah bercerita bagaimana putra Pak Wee Hong Jin memberi Anda nasihat sewaktu membeli lukisan. Nasihat apa itu, Pak? Silakan. Ya, kebetulan Omar itu sahabat saya, putranya Pak Wee Hong Jin. Kebetulan, saya juga nggak ngerti lukisan, saya juga bukan penggemar lukisan. Tapi Omar adalah sahabat saya ketika kita bersama-sama kuliah S2 di Amerika. Omar orang yang sangat humble, orang yang sangat cerdas tentunya, dan teman baik saya gitu. Saya banyak belajar dari dia juga. Jadi dan saya cukup dekat sama Omar gitu. Saya diantar ke rumahnya, ngelihat lukisan dan main di Magelang gitu ya. Dan di situ saya baru mulai melihat betapa sebetulnya passion itu bisa membahagiakan seseorang gitu ya. Jadi kalau urusan uang itu udahlah nggak ada habisnya. Tapi paling penting itu yang membawa sukacita bagi dia ya, bagi keluarganya, bagi Dr. Wee Hong Jin ya, itu satu jalannya dia. Nasihat dari dia adalah waktu itu saya sebagai seorang bisnismen saya nanya dia. Dia juga menjalankan bisnis, Omar, nggak seluruhnya adalah art. Saya nanya sama Omar, Mar, kalau aku mau invest lukisan gimana ya, Mar ya? Milihnya gimana, beli apa? Dia bilang, kamu beli lukisan jangan untuk investasi, kamu nanti kecewa, dia bilang gitu. Ada banyak sarana untuk investasi. Tapi menurut dia, lukisan bukan sarana untuk investasi yang tepat. Walaupun tentunya banyak lukisan yang dari harganya nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba harganya selangit. Gitu.
Nasihat dia cuma satu ke saya, kamu kalau beli lukisan, belilah lukisan yang kamu suka dan kamu bisa nikmati. Karena reward-nya adalah kebahagiaan itu. Jadi bukan dari apresiasi dari nilai lukisan tersebut, tapi ketika bagaimana Anda menemukan kebahagiaan, menemukan kenikmatan, menemukan istilah saya natural high, gitu ya, ketika Anda melihat lukisan itu. Mungkin itu yang nasihat singkat dari dia yang saya terjemahkan gitu, dengan konteks saya tentunya. Oke, wow. Jangan melihat uangnya ya, melihat kenikmatan. Karena kenikmatan Merasakan nggak bisa kenikmatan. dibeli dengan uang. Ya semua kenikmatan bisa dibeli dengan uang. Mungkin buat Pak Nyoman ngelukis itu udah nikmat sekali gitu kan. Ya, buat saya nyeruput kopi pagi itu udah nikmat sekali gitu kan. Itu ya kita syukuri lah gitu. Hidup ini indah. Oke, oke. Oke. Tahun lalu Anda sangat tertarik untuk membantu pameran lukisan charity yang diadakan oleh Yayasan Selalu Dapat Memberi. Anda dan Bu Olga Lydia juga sangat excited untuk mengundang Pak Gunawan Muhammad sebagai pembuka pameran. Apa yang membuat kalian berdua excited tentang kegiatan ini, Pak Aris? Silakan. Ya, yang kita lakukan sebetulnya tergolong sangat kecil ya. Dalam hal ini kita jujur nggak terlalu bisa apa-apa gitu, karena pertama kita juga nggak ngerti, tapi kalau ada apa yang waktu itu ya saya sama Sutoyo kan teman mulai SMA, jadi ketika ngobrol dia suggest beberapa nama, saya bilang kenapa nggak Pak Gunawan Muhammad gitu kan, karena punya orang ini punya jiwa seni yang cukup bagus, punya popularitas yang bagus, orangnya juga orang baik, gitu ya. Saya rasa chemistry-nya itu nyambung gitu dengan inisiatifnya yayasan yang amat sangat mulia menurut saya. Jadi inisiatif yang begitu mulia yang sudah diperjuangkan dan diusahakan oleh Sutoyo dalam hal ini itu menurut saya nggak mudah gitu ya. Dan saya yakin sudah banyak yang up and down-nya. Jadi saya dan kebetulan ada mungkin sedikit lah dari relasi, dari koneksi kita yang bisa kita bantu untuk membuatnya lebih, mungkin apa ya, lebih berkesan, lebih bermakna gitu ya. Ya kami juga ikut senang gitu pada prinsipnya itu, dan makanya saya berinisiatif, oke, saya akan coba bantu gitu sedapat yang saya bisa gitu. Tapi sebetulnya itu bukan apa-apa, itu kecil dibandingkan dengan effort-effort yang sudah dilakukan oleh yayasan yang dipimpin oleh Sutoyo dan para seniman-seniman yang sudah exhibit di situ ya, yang memamerkan ininya di situ. Kontribusi saya sangat kecil. It's a lot for us. Thank you. Thank you. I'm glad. Oke. Pak Aris, seberapa pentingkah pendidikan negeri ini yang perlu kita selamatkan, Pak? Sudah cukupkah SDM kita bersaing dengan negara lain, Pak? Silakan. Sebetulnya kita, khususnya saya, kebetulan ya saya melihat diri saya sebagai orang yang sangat beruntung. Nggak pinter, nggak ini, nggak apa. Nggak ada apa-apanya, cuma sangat beruntung aja bisa punya kesempatan untuk belajar, untuk kuliah sana kemari. Bisa bareng sama Sutoyo di Singapura juga, melihat dunia lebih luas, dan lain-lain. Tapi saya rasa pendidikan itu tidak harus pendidikan formal. Itu yang paling mendasar. Saya rasa dan setiap dari kita, dari kehidupan ini, pokoknya kita mau dan kita jeli, kita mau membuka lebih terbuka gitu ya, membuka pikiran kita terbuka untuk mendengarkan orang lain. Banyak sekali yang kita bisa belajar. We learn new things every day. Saya sampai hari ini masih belajar.
nggak bisa berhenti kan, maksudnya dari segala sesuatunya. Kita nggak bisa Zoom, kita kena pandemi dipaksa harus belajar Zoom. Kita bisa Zoom sekarang. Kualitas suaranya jelek, kita belajar. Ya, WiFi saya kadang putus-putus, saya belajar. Cari mana yang ini. Nah, kita pokoknya harus harus punya ketekunan itu sendiri dan nggak gampang menyerah, gitu kan. Dan resources-nya sekarang kita di sebuah era di mana resources itu ada di mana-mana dan semua ada di internet. Kebetulan internet ini sangat baik. Bisa kita pakai untuk menyebarkan kebaikan atau menyebarkan kebobrokan. Gitu. Pilihan ada di tangan kita. Material-material saya baca dari, saya seorang engineer by background, tapi saya belajar tentang Buddhism dari Sutoyo. Saya belajar tentang agama yang saya anut Katolik itu dari Romo-Romo dan dari literatur-literatur, dan saya banyak sekali belajar dari YouTube sekarang. Tentunya dari resources yang dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, dan saya punya kredibilitas tentunya. Jadi pembelajaran sekarang itu luar biasa, dan saya meninggalkan bangku kuliah itu tahun 2004, dan belajar itu tidak otomatis berhenti ketika kita meninggalkan bangku sekolah atau bangku kampus gitu ya. Saya lihat bangsa-bangsa yang maju adalah bangsa yang nggak pernah berhenti belajar. Bangsa yang terus mau belajar dan berkarya dan belajar lagi. Istilahnya kalau orang startup sekarang bilang, learn, kemudian unlearn. Gitu kan. Kenapa unlearn? Karena apa yang kita pelajari sebelumnya itu udah nggak valid. Gitu. Kita dulu belajar ngetik pakai 10 jari, sekarang kita ngetik pakai 2 jempol. Kan gitu. Kadang. Jadi, learn, unlearn. Itu terus berevolusi gitu. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Jadi saya rasa itu yang paling penting adalah bukan kepandaian dan apa-apa, tapi minat dan semangat saya rasa paling penting. Apalagi zaman sekarang. Selama ada minat, ada semangat, apapun bisa. Dan kita lihat pemerintah kita sekarang ini udah amat sangat baik ya. Dia mencurahkan banyak sekali bantuan untuk orang nggak mampu sekolah, dikasih gratis, dikasih ini, dikasih. Bantunya luar biasa. Saya rasa dibandingkan zaman dulu. Ada orang zaman dulu aja bisa, apalagi orang zaman sekarang. Kalau tentang pendidikan, papa saya nggak lulus SMA. Bukan sesuatu yang membanggakan, bukan sesuatu yang menggembirakan tentunya. Tapi karena sekolahnya ditutup pada zaman itu. Tahun 65, sekolahnya dia ditutup. Dia nggak bisa sekolah lagi. Dipaksa bekerja. Pengen sekolah, pengen banget. Dan orangnya, bapak saya orang yang sangat tekun. Dan yang dia bawa dari sekolah, waktu dia mau, sebelum lulus SMA berarti, itu adalah apa yang sudah dia dipelajari sampai SMA, yaitu apa? Ketekunan. Membaca buku. Dia karena nggak sekolah, dia tiap pagi dia bangun baca buku. Tiap malam mau tidur dia baca buku. Buku apapun buku dibaca. Muncul ada VCD, ada DVD waktu itu zamannya. Motivator, teknik-teknik apa, dia belajar semua. Papa saya orang yang suka mekanik ya. Jadi seorang yang nggak pernah kuliah teknik mesin bisa punya pabrik segitu banyak, bisa ngatasi mesin pendingin bocor apa dia belajar, bisa punya bengkel, bisa memodifikasi mesin yang sebetulnya dianggap oleh engineer dari Jepang itu adalah mesin yang sempurna, dia oprek sedikit menjadi lebih baik. Jadi belajar, menurut saya nggak ada kata kita nggak bisa belajar, nggak ada. Ada banyak minat dan semangatnya di mana, kita pelajari semua. Gitu. Dan mungkin juga kebutuhan ya. Kita lihat kebutuhan juga terus berubah. Dan saya rasa kebutuhan itu adalah, kalau orang Jawa bilang, mbahnya inovasi. Jadi, kalau kita ada suatu kebutuhan, pasti kita dipaksa untuk berinovasi. Zaman dulu ada orang kebutuhan untuk perang, mereka menemukan nuklir. Ya,
untuk suatu impact yang baik atau yang buruk, itu semua di tangan manusia. Tapi ada kebutuhan, kita belajar. Ada kebutuhan, kita belajar. Kebutuhan contohnya belakangan ini yang sekarang kita alami bersama di seluruh dunia, pandemi. Belajar lagi, nggak cepat puas. Kita bingung loh, kenapa ini kok berubah, kenapa ini kok gini. Dan ini kan fenomena alam, kita pelajari. Menurut saya dari yang kita pelajari selama ini, yang kita mengerti tentang pandemi ini aja nggak lebih dari separuh menurut saya. Masih banyak sekali hal yang kita nggak mengenal tentang hal ini. Belajar. Jadi dari segala aspek lah. Saya bukan seorang dokter atau dari background medis, saya seorang engineer, tadi saya cerita. Tapi kami ketika pandemi ini mulai muncul bulan Maret, saya berusaha mengumpulkan teman-teman kita yang kebetulan saya punya kenalan satu orang Surabaya, lulusan terbaik dari sebuah sekolah di Surabaya, mendapatkan beasiswa di. Saudara dengar nggak? Oke ya, oke. Mendapatkan sebuah beasiswa untuk kuliah S1 di Taiwan, kemudian dia lulus lagi, dapat beasiswa lagi S2, S3 di Jepang. Memang orangnya gemar sekali di biochemistry. Nah, dia menjalankan sebuah lab yang sangat luar biasa. Kemudian ketika pandemi ini muncul, saya tanya, kamu di lab itu bisa nggak nguji ini COVID-19? Dia bilang kalau saya nguji virus sih gampang. Tiap hari saya nguji virus, sudah 11 tahun saya nguji virus. Dan ini dokter ya, S3 lulusan Jepang beasiswa. Jadi kredibilitasnya dan kemampuannya kita nggak pertanyakan lagi. Dan saya terpaksa ketika waktu itu dia bilang bisa, saya belajar bagaimana caranya kita bisa mendatangkan mesin yang waktu itu seluruh dunia berebut untuk mendapatkan mesin itu. Kita belajar juga bagaimana apa sih reagen itu, apa yang diuji, hal-hal teknis yang kalau nggak gara-gara pandemi ini pasti saya abaikan. Karena nggak ada urusannya sama saya. Tapi karena ada kebutuhan seperti ini, kita belajar. Saya belajar dari dia, belajar dari literatur yang ada. Materialnya di mana-mana ada. Jadi, dan cepat sekali kita bisa mendapatkannya. Hasil riset di Australia pun kita bisa lihat. Kebetulan saya nggak bisa baca Mandarin, tapi banyak materi-materi atau research paper, literatur-literatur yang dari negeri Cina yang sebetulnya bisa dipelajari. Gitu. Kebetulan dia bisa bahasa Mandarin karena lulusan Taiwan dan lulusan Jepang. Dan pandemi itu sudah merebak kemana-mana. Jadi saya berkolaborasi. Sama dia, akhirnya kita bisa menyelenggarakan pengujian COVID yang dilakukan oleh swasta yang pertama di Surabaya. Kenapa di Surabaya? Karena saya waktu itu beranggapan kalau Jakarta adalah kota terbesar di Indonesia, pasti mendapatkan itu dulu. Surabaya mungkin akan mendapatkan itu berikutnya. Nah, berikutnya kapan ini yang mengkhawatirkan. Sedangkan kerabat, teman, sahabat saya, keluarga saya ada di Surabaya semua. Dan saya yakin deteksi dini ini penting dan deteksi yang akurat penting. Akhirnya saya bekerja sama dengan dia, akhirnya kita kumpulkan kemampuan dan sumber daya yang ada, kita beli mesin itu, datangkan mesin itu ke Indonesia, masuk ke Surabaya. Waktu kita beli mesin, kita bayar itu karena kita berebut. Kita nggak tahu mesin itu mau ditaruh di mana. Karena harus laboratorium klinis yang boleh menjalankan mesin itu. Sedangkan laboratoriumnya dia bukan laboratorium klinis, tapi dia menguji banyak laboratorium untuk makanan, minuman, obat-obatan, dia menguji semua. Dan alat-alatnya lebih canggih daripada yang kita sering dengar sekarang namanya PCR itu. Alat-alatnya dia udah boleh dibilang 10 kali, 60 kali lebih canggih daripada PCR. Dan lebih mahal dari PCR itu dia jalankan di lab-nya dia. Nah, jadi ini sebetulnya bukan sesuatu yang sulit bagi dia, tapi bagi saya ini sesuatu yang amat sangat baru. Dan saya dipaksa untuk belajar, saya dipaksa untuk bisa memberikan arahan yang tepat, untuk bisa bicara sama para dokter dan pimpinan rumah sakit, untuk meyakinkan mereka bahwa bagaimana
kita bisa menjalankan lab ini dengan baik dan bisa membantu masyarakat Surabaya. Akhirnya, akhir April, awal Mei itu kita sudah bisa running, menjalankan pengujian itu dengan segala komponen yang macam-macam untuk menjalankan laboratorium yang saya yakin mungkin salah satu yang paling akurat di Indonesia maupun di seluruh dunia. Karena saintis yang menjalankan itu adalah seorang ilmuwan yang mumpuni dan memang punya passion yang sangat tinggi di situ. Sehingga akurasi yang memang kita sangat butuhkan itu terjadi, bisa kita dapatkan gitu. Jadi itu mungkin sedikit yang saya bicara tentang pendidikan, bahwa kembali lagi kita kalau saya lihat tentang sebuah pendidikan, kembali lagi inisiatif kita. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk belajar, itu aja. Jadi minat dan semangat itu penting sekali. Nah, kalau tentang sistem pendidikan, ini saya terakhir kali ngajar itu tahun 2000 saya terakhir ngajar 2000 berapa ya? 2012 mungkin. Betul ya. 2012, 2014, 2015 saya terakhir kali ngajar. Jadi saya terakhir kali ngajar itu di kampus ya tahun itu. Tapi setelah itu saya udah nggak pernah ngajar lagi. Ngajar paling training anak-anak kantor, training ini. Tapi ya itulah. Tapi saya terus belajar lah, harus terus update. Kurang lebih saya rasa itu. Okay, thank you. Thank you. Thank you, sir, for your knowledge. Yes, thank you. For your sharing. Ya. Wow. Sorry kelamaan mungkin ya. Enggak kelamaan ya. Kita malah belum pernah dengar yang terakhir ini. Oh gitu ya. Your invention. Not my invention. Kita berusaha aja agar bisa bantu paling nggak menyelamatkan beberapa orang yang bisa kita selamatkan. Masih running sekarang ya? Masih running, kita sehari kita bisa running kurang lebih 500 sampel. Sejak awal kita udah desain bisa ratusan sampel untuk kita ini, dan boleh dibilang ya boleh diadu lah. Akurasinya memang kita yang terbaik. Mungkin kita bukan yang tercepat karena saintis kita sangat hati-hati. Jadi tapi saya berani jamin bahwa itu yang paling akurat yang kita miliki di Indonesia. Gitu. Wow. Mungkin teman-teman perlu tahu kita satu grup SMA bersama anak-anak cucu-cucu pejabat Indonesia di Singapura, dan Pak Aris Utama ini salah satu the smartest guy in our group. Enggak lah, smartest. Ngawur-ngawuran aja kita. The most intelligent guy in our group. Dan mungkin ada yang nunggu tadi, Reis. Ada yang nunggu, mana sih yang suaminya Olga Lydia katanya. Ini iya, suaminya. Kebetulan. Iya. Itu nasib itu. Nasib ya. Okay. Thank you, Aris, for your time, for your experience, sama-sama. For your sharing. Thank you. Saya juga pengen dengarkan yang lain. Iya. Oke. Iya. Oke, Mas Septian dulu ya. Nanti penutupnya Pak Nyoman ya. Mas Septian. Ya, oke. Selamat malam teman-teman. Mas Septian adalah salah satu penerima beasiswa Yayasan Selalu Dapat Memberi, dan dia juga masih menempuh kuliah seni rupa di ISI Yogyakarta. Mas Septian, saya langsung tanya aja ya Mas ya, karena kita masih ada Pak Nyoman. Mas Septian, awalnya bagaimana bisa masuk Fakultas Seni Rupa, Mas? Silakan. Selamat malam semua. Selamat malam Pak Leo, Pak Nyoman, Haris. Awal saya mengenal seni rupa itu di tahun 2012.
Waktu itu saya sedang mencari sekolah untuk sekolah menengah atas. Nah, tepatnya di Surabaya. Di situ sebenarnya sih sebenarnya saya nggak sama sekali nggak tahu tentang seni rupa karena tuntutan dari orang tua harus masuk sekolah negeri agar bisa meringankan biaya. Akhirnya itu saya masuk di dunia seni rupa. Setelah berjalannya waktu, menurut saya sih mungkin 3 tahun saya di SMK dengan jurusan lukis, saya bisa melewati lah. Terus habis itu saya kembali lagi ke bidang saya, ke hobi saya. Tapi sering berjalannya waktu, saya bertemu dengan guru-guru, teman-teman yang benar-benar dia terjun di dunia seni rupa. Dan akhirnya saya mempunyai ketertarikan lebih di dunia seni rupa. Dan akhirnya pada tahun 2015 saya lulus dari SMK. Saya mencoba untuk mendaftar di ISI Jogja dengan jurusan seni murni. Dari orang tua sebenarnya ada tidak kerestuan karena katanya kamu mau jadi apa nanti setelah lulus gitu. Terus saya kembalikan lagi waktu saya SMK, kenapa saya harus dipaksa untuk masuk dunia seni rupa? Padahal saya juga tidak tahu sama sekali seni rupa. Dan di situ saya mulai mendaftar ke ISI. Saya berangkat sendiri dari Surabaya, naik bis. Di sana, bareng sama 5 teman saya dari SMK itu, saya tes masuk jalur khusus, jalur bidik misi. Dan di sana saya tidak diterima. Akhirnya saya masuk lagi untuk pendaftaran yang reguler. Dan akhirnya saya diterima. Jadi saya 2 kali tes untuk masuk ISI. Wow. Seperti itu, Pak. Nah, awalnya siapa yang membiayai Anda untuk kuliah, Mas? Silakan. Untuk awal semester itu, kebetulan saya ada tabungan. Saya sendiri yang membiayai awal kuliah. Karena keluarga saya juga lagi sedang tidak baik ekonomi, saya membiayai kuliah sendiri untuk awal itu. Dan apa yang terjadi sewaktu Anda sudah di tengah-tengah tahun kuliah, Mas? Pada semester 2 sampai 5 saya dibantu adik saya yang sudah kerja, terus dibantu sedikit dari orang tua saya untuk biaya kuliah. Itu semester 2 sampai 5. Setelah 5, keluarga saya memberi tahu bahwasanya sepertinya kami tidak bisa untuk meneruskan membantu kamu sebagai uang kuliah. Terus itu dari semester 6 sampai 7 saya mulai rutin untuk ikut-ikut event-event di Jogja, kerja sebagai display, tim angkut karya, tim kirim, dan lain-lain lah, seperti itu, Pak. Setelah itu, waktu masuk semester 8, saya benar-benar nggak punya tabungan lagi. Saya sudah waktu bayar kuliah tinggal 2 hari, ya itu. Dan akhirnya saya dikenalkan sama Mas Nur Rohman kepada Pak Sutoyo. Apa yang Anda katakan sama Mas Nur Rohman pada waktu itu? Waktu itu habis Isya saya main ke rumah Nur Rohman. Terus dengan muka lusuh saya berbicara. Tentunya saya nggak bisa lanjut kuliah deh, Mas. Dan di situ saya cuma punya uang 200.000. Dan akhirnya Mas Rohman menyarankan, coba kamu serius untuk lanjut kuliah. Terus akhirnya Mas Rohman ngasih nomor Bapak, atau Mas Rohman menghubungi Bapak dulu, terus saya mengontak Pak Sutoyo. Seperti itu. Oke. Nah, apa yang Anda dapatkan apa yang Anda rasakan setelah bisa melanjutkan kuliah lagi, Mas?
Waktu itu setelah saya chat sama Pak Sutoyo, besoknya langsung saya ditransfer dan untuk bayar kuliah. Setelah itu saya sempat berpikir sih, kok masih ada orang yang baik tanpa tahu saya itu siapa, latar belakang saya gimana, latar belakang pendidikan saya gimana, dengan ikhlas bisa membantu saya untuk bayar kuliah. Saya di situ bersyukur dan senang sih, senang sekali Pak, seperti itu. Apa harapan Anda untuk pendidikan Anda di masa depan, Mas? Mau lanjut S2 atau bagaimana? Untuk pendidikan masa depan saya punya keinginan untuk lanjut S2, Pak. Tapi mungkin untuk setelah lulus ini saya break dulu untuk lebih intens dalam mengolah karya, lebih mematangkan karya saya. Dan salah satu, mungkin saya sebelum masuk ISI juga udah berjanji. Setelah saya lulus kuliah, saya harus kembali dulu ke Surabaya. Saya harus menolong teman-teman saya, waktu saya susah dia membantu saya, waktu saya lagi jatuh, semualah pokoknya teman-teman itu, teman-teman di jalan, teman-teman daerah dekat saya ingin membuat sebuah ruang untuk teman-teman saya yang nggak lulus SMP, nggak lulus SMA, anak tinggal di jalan. Saya ingin membuatkan ruang untuk mereka biar bisa menghasilkan uang mandiri dari apa yang pernah saya alami, pengalaman saya lah. Mungkin untuk semester 6 kemarin saya sempat balik, saya edukasi teman-teman saya, ayo kita buka sebuah konveksi sablon. Kalau memungkinkan kan kalian bisa lebih mendapatkan uang, kayak gitu kan. Sama mungkin mengedukasi nanti membuat sebuah souvenir untuk pernikahan atau souvenir oleh-oleh buat kota sendiri. Seperti itu sih Pak. Rencana masih seperti itu. Jadi mematangkan karya, saya balik ke Surabaya dulu, membangun teman-teman saya, biar sama-sama sukses bersama. Terus lanjut kuliah lagi. Oke, Mas, mungkin tadi agak terlambat. Kalau kehabisan tabungan, gimana uang kos dan uang makan, Mas? Untuk kos sementara sih untuk saya dari semester 6 itu sudah ikut teman saya yang dia punya tempat tinggal di Jogja. Nah, saya di situ ditawarin, kamu tinggal tempat saya aja, nanti ya untuk masalah biaya nanti bantu-bantu bayar listrik dan lain-lain. Untuk makan sih ya kita bisa memanfaatkan seadanya Pak di sekitar. Seperti itu Pak. Apa? Ayam itu? Ayam tetangga gitu? Ayam kalau ada yang lewat Pak. Ya mungkin panen sayur-sayur. Kan teman saya juga bikin kebun sayur di belakang. Terus biasanya diantar sama tetangga itu ikan, lauk gitu. Oke. Saya pernah dapat curhatan dari anak-anak ISI. Kalau nggak punya duit untuk makan, mereka makannya promak katanya. Apa betul itu? Gimana Pak? Sinyal saya putus-putus. Saya pernah dapat curhatan dari anak-anak ISI. Ya. Kalau nggak ada duit, belinya promak katanya supaya makannya nggak sakit. Apa betul itu? Ya Pak, banyak Pak. Teman saya juga kayak gitu, kebanyakan. Tapi kalau saya sih nggak konsumsi itu Pak. Setidaknya saya bisa sayur pun makan bisa masuk ya. Alhamdulillah kan udah ada isi tau Pak perut. Paling nggak ya minum dibanyain. Wow. Oke. Terima kasih Mas Septian. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jangan pergi dulu. Kita ke Pak Nyoman. Pak Nyoman silakan.
Teman-teman, selamat malam. Pak Nyoman ini adalah seorang pelukis dari Bali dan beliau ikut berpartisipasi dalam pameran kita. Beliau juga mempunyai sanggar lukis di Bali untuk anak-anak kampung yang tujuannya supaya anak-anak kampung itu tidak main gadget terus. Jadi tujuan yang lain adalah supaya ada regenerasi pelukis di Bali, terutama di Ubud. Ya. Nah, saya berkenalan dengan Pak Nyoman mungkin sudah ada 3-4 tahun. Ya. Ya, betul. Dan ya, saya mulai ya Pak ya, atau mungkin Ya, mau menyapa silakan. teman-teman dulu, silakan. Ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam dari Bali. Ya, silakan Pak Stoy. Oke, Pak Nyoman Bratayasa seorang pelukis dan pendiri Sanggar Bares di Ubud. Pak Nyoman, dari beberapa tahun lalu, Bapak mendukung kegiatan yayasan Selalu Dapat Memberi di Bali maupun di mana saja. Apa alasan utama untuk dukungan ini, Pak? Silakan, Pak. Begini, Pak Stoyo. Alasan saya mendukung itu apa ya? Saya melihat tujuannya sangat mulia ya, gitu. Tidak hanya di yayasan ini saja gitu. Karena kemarin juga kita ada kita ada kebetulan teman Jakarta gitu. Jadi dia mempunyai seorang ibu angkat gitu. Itu sedikit saya ceritain. Jadi ibu angkatnya itu lagi terkena penyakit kanker gitu. Jadi ibunya itu lagi senang lukisan lotus gitu. Nah, tapi harus dibuatkan oleh anak-anak Sanggar Bares gitu. Nah, akhirnya itu saya suruh anak-anak Sanggar saya melukis dengan idenya masing-masing gitu. Nah, akhirnya setelah selesai lukisan itu, terus saya kirim ke dia gitu. Jadi tujuannya apa? Tanpa anak-anak di Sanggar saya sadari, kita sudah mengajarkan dengan seni kita bisa menyembuhkan, dengan seni kita bisa berbagi gitu. Karena apa? Dengan karya itu kita kan tidak tahu ya, setiap yang menikmati itu kan beda-beda ya gitu. Jadi itu suatu hal yang bagus buat saya sendiri, terus juga untuk anak-anak Sanggar saya. Karena apa? Di Sanggar Bares itu saya mengajarkan tidak hanya melukis saja. Jadi yang utama saya ajarkan di Sanggar Bares itu ya kebersamaan itu gitu. Bagaimana kita bersama-sama gitu. Jadi dalam artian kita makan bersama-sama. Jadi di Sanggar itu kita tidak ada ini anak ini orang, tidak. Di Sanggar itu kita sama gitu. Bagaimana kita membangun ya spirit gitu. Karena apa? Itu di sekolah-sekolah sudah mulai menurun ya. Karena itu pendidikan dasar itu bagus untuk anak-anak, karena kalau kita tidak tanamkan dari kecil nilai-nilai budi luhur itu, bagaimana mereka akan ke depannya, bagaimana regenerasi kita nantinya gitu. Bagaimana kita bisa bicara biar dia mencintai budaya tradisinya. Kalau tidak, memang dari kecil kita tanamkan itu gitu. Nah, itu salah satu juga prinsip saya saya mendirikan Sanggar Bares itu. Jadi kesempatan saya menanamkan itu buat anak-anak di sekitar saya gitu. Itu sih tujuannya, Pak Suyo. Ya. Oke. Nah, kali ini Bapak mengajak teman-teman pelukis Bali untuk bergabung dalam pameran charity ini, Pak. Kebanyakan mereka menyanggupi pameran ini. Anda juga terheran-heran dengan excitement mereka mengikuti pameran ini. Apa yang Anda herankan dari mereka, Pak? Silakan, Pak. Kebetulan teman-teman pelukis ini juga paguyuban ya. Jadi paguyuban kelompok seni Sari Lotus namanya. Jadi kelompok ini juga saya bangun khusus pelukis di desa gitu. Jadi di desa itu saya kumpulkan, jadi berapa RT itu ada pelukis kita kumpulkan, kita bikin paguyuban gitu. Karena tujuan dari paguyuban itu apa? Biar
karya mereka lebih lebih berkembang, terus pelukisnya juga lebih maju. Itu tujuan saya. Karena apa? Kalau kita terus katakanlah meladeni galeri gitu ya, jadi selamanya kita akan tetap stagnan di sana gitu. Jadi kita tidak akan berkembang. Karena apa? Otomatis kita kan sudah menutup diri ya. Kalau kita mau maju, kita harus mau membuka diri kita sendiri. Gitu. Kita harus mau menerima kritikan itu. Gitu. Nah, kebetulan kemarin itu saya tawarkan, karena kita kan ada grup ya, karena kita sering ngumpul-ngumpul gitu, karena bikin sesuatu event itu, kita kan sering kumpul. Jadi pas kebetulan itu ada undangan dari Pak Sutoyo, gitu. Nah, coba saya tawarkan gitu ke teman-teman, saya sampaikan, siapa yang mau ikut silahkan berpartisipasi dalam kegiatan yayasan ini gitu. Nah, kebetulan beberapa teman itu siap ikut dan mendukung gitu. Karena apa? Saya senangnya apa? Dalam artian mereka mungkin sudah membuka diri mereka gitu, bahwa dengan seni itu kita bisa membantu gitu aja. Itu yang saya senang gitu. Karena apa? Mereka sudah mulai bisa membuka diri mereka, bahwa mereka itu hidup itu tidak sendiri gitu. Itu Pak Sutoyo. Yang lukisan ukuran besar dijual murah itu Pak, yang bisa diceritakan mungkin. Kalau itu kemarin sudah saya sudah saya bilang dari awal bahwa pameran kita kali ini harganya mungkin dibatasi gitu ya, dengan harga segini. Dia bilang oke, tidak apa-apa Nyoman gitu. Itu kan kita sudah nyumbang gitu, berarti kita sudah ikhlas gitu. Nah, itulah yang saya butuhkan dari mereka gitu. Jadi mereka tidak melihat nilai Pak Sutoyo. Jadi yang mereka lihat itu bagaimana dia bisa berbagi gitu. Dalam situasi seperti ini pun kita masih bisa, kan begitu. Nah, itu yang terpenting gitu. Dan juga ada beberapa pelukis senior seperti Pak Rako Swasto juga saya sampaikan juga mau ikut kan. Itu kan hal-hal yang luar biasa bagi saya. Apa yang saya sampaikan kepada teman-teman itu ya disambut ya, berarti kita didukung dan disupport gitu. Ya, itu. Oke, Pak, Anda berkecimpung dalam dunia anak-anak setiap hari, setiap sore, dan saya tahu bahwa kalau Pak Nyoman pergi ke sekolahnya anak-anak, mereka lebih menyambut Pak Nyoman daripada guru-guru mereka. Ini kejadian-kejadian karena kita mengirim banyak mahasiswa Cina ke Bali. Iya, betul. Apa yang dilakukan Bapak di sistem, mungkin jangan sistem ya, tetapi pendidikan negeri kita ini, Pak, silakan. Begini, Pak. Jadi apa yang saya sudah berikan ya, itu tidak banyak sih, sedikit pengalaman kepada anak-anak juga. Jadi mungkin saya sendiri tidak sadar ya, karena apa? Mungkin tanpa saya sadari saya sudah menanamkan rasa cinta itu pada anak-anak. Nah, akhirnya sampai di sekolah tadi Pak Sutoyo cerita itu, saya berpikir gitu, berarti guru-guru mereka belum menyentuh hati si anak gitu. Karena untuk menyentuh hati si anak itu kan tidak harus dengan biaya yang besar. Cukup dengan perhatian, cukup dengan bilang kita bagus, support, itu mereka sudah, kita bisa hamil hati mereka. Nah, itu yang ternyata sudah saya lakukan di sanggar saya tanpa saya sadari gitu. Dan saya pun sendiri banyak belajar dari anak-anak gitu. Belajar dari kepolosannya, kejujurannya. Karena itu kan sangat penting sekali, karena hanya anak-anak saja yang berjiwa murni gitu, karena mereka belum dipengaruhi oleh banyak hal kan begitu ya. Jadi selama saya ada dengan anak-anak di sanggar, jadi saya juga banyak mendapat nilai-nilai kejujuran dan kepolosan itu Pak. Jadi ya. Terima kasih Pak Nyoman atas sama-sama Pak Sutoyo. Ya. Teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya untuk Pak Aris Utama atau Pak Mas Septian atau Pak Nyoman Bratayasa. Nah, mungkin perlu diketahui lagi ada beberapa teman yang belum masuk tadi. Kali ini kita mengadakan pameran
lukisan untuk mencari beasiswa. Nah, beasiswa ini diuntukkan kepada siapa? Nah, kami selama beberapa tahun ini kami sudah mensupport anak SD, SMP, S1, ya, ada D3 juga, ada S2 juga. S2-nya di ISI Jogja. Nah, kebanyakan mahasiswa-mahasiswa ini adalah mahasiswa yang hampir putus kuliah atau siswa-siswa yang hampir putus sekolah. Nah, pada waktu itu awal-awalnya saya yang support dan lama-kelamaan ya saya mengajak teman-teman untuk support. Dengan cara apa? Dengan cara membeli lukisan-lukisan mahasiswa-mahasiswa yang sudah mendapat beasiswa. Jadi mereka berkarya, lukisannya dijual, dan lukisan itu nanti 50% dikembalikan ke seniman, 50%-nya diperuntukkan untuk mahasiswa atau menolong teman-teman mahasiswa yang kurang mampu. Nah, begitu acara kita hari ini, hari Jumat, hari Sabtu. Nah, sekarang ini sudah terjual 7 lukisan. Alhamdulillah 2 milik saya, Pak. Nah, yang 1 milik temannya Pak Nyoman ya, Pak Lembong. Ya, Lalu yang 4 itu milik temannya milik Mas Aan, ya. Nah, ini terima kasih kepada Pak Johan, Bu Jean, Pak Paul Medan sudah membeli lukisan-lukisan yang diperuntukkan untuk beasiswa tahun depan, tahun ini, ya. Nah, untuk teman-teman yang belum mendapatkan katalog, nanti akan kami kirimkan katalognya. Oh, terima kasih untuk Cik Gu yang sudah support dari Malaysia. Thank you, Aris, for your time. Yeah, thank you for inviting me. Thank you, sir. Terima kasih Pak Nyoman juga, Mas Septian sama-sama, juga untuk sharingnya. Ya, Sama-sama. sama. Ya. Thank you, Aris. Salam untuk Olga. Ya, baik, sehat selalu semua. Selamat malam, selamat Thank you. istirahat. Selamat malam, Sehat Mas selalu. Aris. Ya, Malam, ya, buat sehat Mas semua Olga ya. Semoga sehat selalu. Semangat, baik Pak Nyoman, makasih. Semangat. Take care, Ya, Aris. Ya, semangat. bye. Oke, Ya. bye-bye.